Selamat pagi. Selamat pagi Bang Reza, sehat ya? Sehat. Selamat datang di acara Ups Gatal Garuk dong, episode ke-5. Episode ke-5 kali ini ada berita apa saja Pak Isya? Jadi ada 5 berita Mas Reza untuk hari ini. Jadi ada pertama itu ada saat Ubisoft yang akan tidak akan ketinggalan dengan para pesaingnya sekarang mengembangkan game cryptocurrency. Oke, di berita kedua ada tolong digeser. Ya sebentar. Ya, Nvidia siapkan GPU untuk miners yang jauh lebih mahal daripada GPU RTX 3090-nya. Iya, terus ada ketiga ada game Battle Royale FFA. Udah ada ya Ini FF. Final Fantasy. Oke, masuki tahap pre-registrasi. Oke, lanjut ke 4. berita keempat. YouTube terus berbenah pada fitur gaming memberikan persaingan yang ketat untuk Twitch. Iya, dan yang terakhir di kelima ada Mark Zuckerberg yang kagetkan dunia dengan metaverse-nya. Kaget. Aw. Masuk aja ya. Oke. Oke, berita pertama seakan tak ingin ketinggalan Ubisoft kembangkan game blockchain. Beberapa waktu lalu, Ubisoft selaku satu raksasa dalam industri gaming juga telah memberikan banyak sekali kejutan. Ya, kejutan kali ini yaitu melalui proyek yang dinamakan Rev Motorsport, Ubisoft membuat beberapa ekosistem gaming di mana pemain bisa memainkan game untuk mendapatkan Rev token yang memiliki harga dalam ranah cryptocurrency. Ya. Dan memang Ubisoft juga bukan satu-satunya perusahaan yang udah masuk ke sini aja ya. Jadi pertama ini rame-rame itu pas si EA mulai hiring buat orang-orang yang kerja dalam bidang blockchain atau NFT. Terus si beberapa waktu sebelumnya juga si PlayStation udah bikin beberapa event ya, di mana taruhannya menggunakan Bitcoin gitu. Nah, ini sebenarnya langkah agresif nih dari si Ubisoft. Jadi kemarin pas rilis itu kan banyak tuh yang game-game yang dirilis, terus ada si yang tadi dibilang si Assassin's Creed Infinity yang sebenarnya itu juga rame-rame sekarang ya. Katanya waktu itu isunya bakal gratis, tapi kemarin dari si CEO-nya nyatain kalau misalkan Assassin's Creed Infinity ini gak bakal gratis jadinya. Jadi ya di situ juga lagi rame, banyak yang kecewa dan lain-lain. Tapi yang ini yang menarik ya si cryptocurrency-nya sih. Yang disorotnya dari si cryptocurrency, apakah ntar semua game bakal ke sana ya? Nah, jadi kayaknya tapi emang ke arah sana sih sebenarnya. Harusnya ya. Jadi nggak ada lagi yang play to earn gitu. Play to win gitu. Kan dulu mah kita rame-rame apalagi semua juga play to win. Play to win sekarang. Iya, play to win. Sekarang play to earn. Play to earn rata-rata kayak gitu. Jadi gak usah lah kerja-kerja ya. Capek-capek. Gamers dapat duit bagus. Mendingan kita main game di rumah. Lanjut berita berikutnya, Bos. Oke. Nvidia siapkan GPU untuk miners yang jauh lebih mahal daripada GPU RTX 3090. Nah, dalam upaya meringankan beban para gamers dan miners crypto yang membeli GPU, Nvidia mengumumkan kartu mining tetapi harganya lebih mahal dari kartu game teratasnya, yaitu tadi 3090. Dengan dunia game dan teknologi yang masih kacau, saat ini kan masih pada kesusahan tuh orang-orang buat beli. Nah, akhirnya Nvidia mencoba ngasih solusi dengan membedakan segmen gitu. Ini yang buat miners, yang ini yang buat gamers. Betul. Gitu sebenarnya. Jadi jangan lu miners pada ngambilin jatahnya gamers atau misalkan profesional lainnya gitu. Tapi kalau dilihat dari harganya sih kayaknya nggak solutif ya. Nah, itu yang miners juga pada makanya yang di seri-seri. Yang lucu itu ya. Jadi harganya ini katanya kemarin itu keluar di si 170 HX ini kemarin dilelang sebenarnya 600.000 yen. Nah, itu kalau didolarin sekitar 5.279 USD. Nah, cuman ini tuh sebenarnya beriringan kalau misalkan si LRA terus si kalau misalkan memang nantinya semua GPU memang nggak bisa mining, seharusnya bisa diarahin ke sini sih betul. Jadi harusnya berbarengan lah, paralel. Jadi mereka tetap produksi si CMP 170 HX yang semua GPU umum itu pakai LLR semua gitu. Seharusnya kayak gitu. Cuman ya ini kan sebenarnya sekarang juga ini juga belum nggak akan cepet ngerubah market di dunia. Meskipun si AMD, si Nvidia, Intel, terus ada yang baru juga kan. Intel juga kemarin rilis dengan banyak fitur yang baru. Meskipun si Intel dengan ada 3 alternatif sekarang kita buat beli GPU, kayaknya market gak akan berubah secepat itu. Kemungkinan masih setahun 2 tahun. Dan ini juga sebenarnya ini sangat solusi ya kalau seandainya emang ada, tapi mungkin untuk high end-nya dulu. High end minersnya juga kan sebenarnya kalau high end miners bisa menggunakan ini
ternyata emang kapasitas yang bisa lebih besar, Bitcoinnya bisa lebih besar, kripto apapun lah itu bisa lebih besar, ya mungkin worth it jadinya. Iya, setuju. Oke, lanjut ke berita ketiga. Game Battle Royale Final Fantasy masuk ke tahap pre-registration. Nah, ini juga sebenarnya udah beritanya dari tahun lalu ya. Cuman ini udah masukin tahap pre-registrasi setelah banyaknya teaser dan periode close beta. Square Enix akhirnya mengumumkan tahap pre-registrasi. Nah, kalian ini yang mobile ini kan? Mobile gamers sudah bisa pre-registrasi nih, apakah akan seseru game Battle Royale lainnya? Mari kita tunggu aja langsung. Pasti kalah sama FF yang udah ada aja. Itu Free Fire aja. Yuk lanjut. Oke, dan ini yang keempat, ada YouTube terus berbenah dengan fitur gaming, memberikan persaingan yang kuat untuk Twitch katanya. Jadi postingan dari Global Head of Gaming Ryan Wyatt menjelaskan bagaimana YouTube diferensiate dengan tidak hanya menawarkan live streaming, tapi juga fitur berdurasi panjang dan pendek. Ini juga menawarkan banyak cara membuat konten dan monetisasi konten mereka. Modern chat fitur, sesuatu yang membedakan dari Twitch. Dan di masa mendatang, si YouTube ini akan mendatangkan alat baru meningkatkan pencarian konten live. Jadi kan kalau sekarang algoritmanya kurang begitu bagus buat si live. Kalau kita nge-search live tuh nggak bisa gitu. Orang pakai judul live juga bisa nge-search sama kita. Iya gitu. Karena udah banyak yang si judulnya dipasangin live gitu. Tadinya yang konten biasanya nyampur gitu. Dan juga fitur chat tadi dan bekerja untuk give membership, jadi kayak di Twitch kali aja, give membership dan mengarahkan penontonnya untuk ke streaming lain, jadi dia bisa nge-redirecting si penontonnya di live stream orang misalkan ke stream lain gitu. Ini ya jadi meningkatkan si subscription-nya ya, subscription langsung ke artisnya berarti ya. Betul, jadi lebih ke memang ke konten kreatornya ya, kayak Twitch lah, mepet Twitch banget sih ini. Memang tujuannya ke sana. Nah ini si White juga bilang YouTube Gaming menyadari bahwa pembuatan konten akan lebih penting dari sebelumnya untuk pengembang game selama 5 tahun ke depan, dan kami punya banyak hal yang datang, jadi tunggu sebentar, nantikan pembaruannya katanya gitu. Bisa sih YouTube kalau diseriusin sebenarnya. Ya terus ditambah kan isu-isu yang kemarin juga yang ramai aja di Twitch, yang maksudnya dari bocor data, terus maksudnya fitur-fiturnya juga yang buruk katanya, padahal kalau kita lihat malah yang kemarin kayak buat Dota tuh fiturnya bagus banget ya. Iya udah bagus banget. Kita interaktif buat kita yang nonton dan lain-lain. Ya, cuman ini sih ngelihat masalah yang kemarin si YouTube kayaknya nyari celah buat penetrasi. Ya, kita tunggu aja nanti. Iya, dan usernya juga tetap lebih banyak YouTube. Iyalah, secara whole mah. Iya. Twitch kan udah niche banget, betul. Oke, lanjut berita 5. Yuk, berita 5 lanjut. Nah, ini nih. Mark Zuckerberg kagetkan dunia dengan metaverse ini baru saja rilis. Kaget. Shock. Kagetkan dunia dengan metaverse, sekali lagi coba kaget. Metaverse adalah dunia virtual yang membawa internet menjadi terasa nyata. Ini sih kalau kalian ntar kita bakal langsung masukin videonya juga. Iya. Kalau kalian nonton ini juga agak tercengang, cuman ini masih beta dan kita pun ini dia ngegantiin nama si Oculus menjadi project apa tadi namanya, Cambria ya. Natera Cambria dia maksudnya. Teknologi metaverse yang dicantikan Meta disebut sebagai sebuah dunia tanpa batas di mana orang-orang bisa saling berinteraksi secara virtual, melakukan pertemuan, bekerja dan bermain. Itu udah benar-benar gila sih. Ini kayak yang kalau misalkan kita nonton Wall-E itu udah kayak gitu. Wall-E Songo. Teng. Jadi ini dalamnya nanti menyebarkan agama. Ada apaan goblok. Di metaverse menyebarkan agama ya. Itu juga bisa sebenarnya di sini metaverse. Jadi lu ntar benar-benar Ready Player One sih sebenarnya. Jadi lu di nowhere except the oasis. A whole virtual universe. Bisa di rumah pakai sweatpants, terus lu mau kerja dengan situasi kondisi yang benar-benar seperti lu di kantor, terus lu bisa ketemu teman-teman dengan avatarnya di situ. Kora, terus siapa? Zuko. Ya itu bisa semuanya dipakai lah. Ya, intinya Mark Zuckerberg di sini tuh udah mengarahkan kalau dia tuh bakal membuat sebuah augmented reality yang nyata, benar-benar reality gitu. Benar-benar reality di mana lu bisa berinteraksi secara nyata, bermain game, kerja, nongkrong itu dari rumah aja. Alright, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. Mark. What's up, Mark?
Whoa, we're floating in space? Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. Tapi ya device-device yang harus kita punya ya tadi virtual reality-nya, VR-nya, kacamata si Oculus mungkin ya. Terus ponsel pintar dan ada sih yang tadi juga kita lihat ada sih yang kayak glove gitu aja buat dapat hand sensornya. Ini kemajuan kemunduran ya? Ini bakal menjadi sebuah leap ya. Maksudnya ini kalau kita ternyata benar-benar bisa diimplementasikan di dunia ya, ternyata ini benar-benar leap. Kita ngerasa kayak kalau kita dulu nonton Back to the Future di tahun 90-an, terus kita ngelihat 2020 tuh seperti apa, ini tuh akan mendekati itu kalau saya bisa lihat sih. Iya, tapi ini kalau di otak saya masih tunggu-tunggu itu apalagi di Indonesia ya. Iya, ini pasti kan juga nggak mungkin dengan bandwidth yang ada di kita aja. Iya. Nanti kalau pakai IndiHome nanti nge-lag lagi kerja kan, katanya mau akan bisa kerja katanya. Tadinya Iya. Ya kan emang kenyataan. Ya ini kan katanya yang tadi dibilang si Mark Zuckerberg juga karena kita akhir-akhir ini udah kebiasain kalau misalkan work from home itu sebenarnya orang-orang juga produktif gitu. Nah, nanti dengan sudah terbiasanya orang-orang kayaknya fitur ini juga bakal berkembang. Tapi menurut orang konspirasi aja ini mah aja. Ini teori gembel orang ya. Jadi si Mark Zuckerberg tuh udah lihat dari 2 tahun ke belakang. Apa? Covid dulu, diamin orang di rumah, sukses nanti produknya. Ya, dan gak apa-apa sih lah. Gak apa-apa lah, sok gimana Mark aja lah, saya mengikut. Terima kasih Mark Zuckerberg, cobalah nyatakan we bro. Jujur we, jangan barudak demi barudak yuk. Tapi dah aing mah geus yakin sih, maksudnya barudak eta mah geus menang bocoran. Baca ada, lu kisi-kisi mah. Geus aya lah bocoran gitu. Pasti tapi ieu aja sum-sum enggak? Dulu kan kayak kita kalau mau beli bocoran sum-sum. PT-PT nyervirus. Oke, itu mungkin berita terakhir dari kita dari Gatel kelima ya. Oke, dan ya makasih udah nonton videonya. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka di subscribe channel kita, like juga videonya, share juga ke teman-teman kalau ada menurut kalian bermanfaat. Terus jangan lupa follow juga sosial media kita yang lain ya. Iya, ada di afterwave.tech dan afterwave.shop yang buat jajan-jajan. Ada juga TikToknya di afterwave.tech. Mungkin itu aja, semua link ada di deskripsi. Iya, yang mau jajan-jajan ditambah juga aja. Bisa ke Tokopedia kita. Ya, nanti ada semua di link, ada mouse, banyak peripheral, banyak monitor, RAM, CPU, monitor lagi. Ya, jangan lupa ya kunjungi Tokopedia kita. Gitu aja, makasih. Ada diskon nanti. Oh, diskon dari mana? Dadah.